Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar muatan IPA tentang konduktor dan isolator. Tetap semangat belajar ya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar ini seorang anak sedang membantu ibunya memasak di dapur. Ibunya meminta dia mengaduk sayur dengan sendok kayu. Nah, anak-anak, pertanyaan dari seorang anak ini, mengapa Mama meminta saya mengaduk sayur dengan sendok yang berbahan kayu? Tahukah kalian? Adakah di antara kalian mengetahui alasannya? Selain itu, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang koki sedang memasak dan menggunakan wajannya yang mempunyai pegangan kayu. Pertanyaannya, mengapa alat dapur yang digunakan pada pegangan harus berbahan kayu? Adakah di antara kalian yang mengetahui hal ini? Perhatikan gambar yang ketiga. Mamaku sedang memanggang adonan kue. Setelah matang, ia mengangkatnya keluar dari oven menggunakan kain. Kira-kira alasannya mengapa Mama harus menggunakan kain untuk mengangkat loyang? Perhatikan kedua benda berikut ini. Ini adalah sendok sayur. Sendok sayur yang manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Tentu sendok kayu yang berbahan logam. Nah, anak-anak, sekarang kita dapat membuat penggolongan benda berdasarkan kemampuannya mengantarkan panas. Ada benda konduktor dan ada benda isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang berbahan logam seperti besi, seng, aluminium, baja, dan tembaga. Ya, sekarang silakan perhatikan contoh benda konduktor berikut ini. Ada setrika, ada solder, ada peralatan memasak lainnya. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang berbahan bukan logam seperti kayu, kain, plastik, karet, ebonit, gabus, dan bambu. Perhatikan beberapa benda berikut ini yang berbahan bukan logam. Nah, anak-anak, penggunaan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, di sini alat setrika. Pada bagian alat ini berbahan logam sehingga mudah menghantarkan panas. Nah, bahan ini adalah konduktor. Sedangkan pada pegangannya adalah isolator. Mengapa? Karena saat kita memegang, tangan kita tidak akan panas. Selain setrika, ada panci air, ada solder. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat termos. Termos juga mengandung bahan konduktor dan isolator. Hari ini, Melissa membawa termos berisi teh hangat ke sekolah. Anggun penasaran mengapa air di dalam termos bisa selalu panas ya? Adakah kalian mengetahuinya? Termos merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Fungsi termos seperti bendungan yang menahan aliran panas. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan bagian-bagian termos. Di dalam termos berisi air
yang dengan diberi warna biru. Ada dinding dalam kaca dan ada dinding di luar kaca. Ada pula ruang hampa udara. Ada dinding pelindung kaca dan ada karet penahan kaca. Pada bagian atasnya ada tutup sumbat termos sehingga udara tidak keluar masuk. Sekarang kalian perhatikan beberapa benda berikut ini yang merupakan konduktor dan isolator. Ada panci air, ada setrika, ada panci sayur, ada solder, ada presto, ada sendok goreng, ada rice cooker, dan banyak lagi benda lainnya yang dalam penerapannya berbahan konduktor dan isolator. Sekarang anak-anak perhatikan berikut ini bahan-bahan isolator. Ada jaket, ada selimut. Selimut dan jaket juga bahan isolator karena dapat menahan panas yang ada dalam tubuh. Ada lagi bahan ebonit, ada kayu, dan ada kain untuk mengangkat benda-benda atau alat-alat masak di dapur. Selain benda konduktor dan isolator, mari anak-anak kita belajar juga tentang semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contohnya seperti kertas, aluminium foil, silikon metal, kaca, dan germanium. Ini ada beberapa contoh gambarnya. Manfaat dari bahan konduktor digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan penghantaran panas dengan cepat. Berbagai peralatan memasak dan mesin menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Untuk bahan isolator itu dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat. Pegangan alat-alat memasak terbuat dari bahan isolator dengan tujuan mencegah panas agar tidak sampai ke tangan. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari materi tentang konduktor dan isolator pada hari ini. Ibu yakin kalian tetap semangat dan terus giat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Merdeka Belajar.